Pemirsa, kita lanjutkan dengan materi konsep bahagia yang tadi sudah dijelaskan oleh beliaunya Ki Satrio Paningit. Sekarang kita bertanya kepada beliaunya Gus Krishna. Gus Krishna ini adalah seperguruan dengan beliaunya Gusmi. Apa kira-kira konsep bahagia menurut Gus Krishna? Bahagia ataupun kebahagiaan itu diawali dulu, diawali dari kita rajin istiqomah berzikir. Dengan berzikir kita akan senang, dengan senang Allah akan memberikan sebuah kebahagiaan. Nah, kebahagiaan itu sendiri, puncak daripada kebahagiaan itu ketika Allah memberikan sebuah kesenangan pada diri kita, kesenangan baik dohir ataupun batin. Nah, untuk mencapai sebuah kesenangan tersebut, tentulah kita harus rajin bersyukur. Begitu diri ini rajin bersyukur, disitulah adalah puncak sebuah kebahagiaan. Yang mana setiap apa yang kita pandang, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, disitulah perwujudan Allah, disitulah kita senang, maka itulah kebahagiaan yang hakiki. Luar biasa, ini konsep kebahagiaan menurut beliaunya Gus Krishna. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya untuk pemirsa di sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, konsep bahagia ini memang setiap orang berbeda-beda. Kalau kita tinjau dari agama, ini konsep bahagia ini adalah hal yang mutlak yang harus kita capai di kehidupan dunia dan akhirat. Kita kembali kepada awal proses kelahiran kita. Setiap manusia pasti bayi yang lahir ini pasti menangis berbarengan dengan melepaskan genggaman tangan ini. Nah, ini ada rahasia di situ. Dalam genggaman tangan itu adalah amanah yang diberikan oleh Allah pada si bayi itu. Menggenggam apa? Nah, ini hakikatnya adalah menggenggam kebahagiaan yang diamanatkan oleh Allah kepada kita sebagai manusia, sebagai khalifah di muka bumi ini. Artinya kita hidup, dilahirkan di dunia ini, tujuannya tidak lain adalah mencapai satu kebahagiaan sesuai yang diamanatkan oleh Allah, yang ketika bayi lahir itu digenggam. Makanya ketika genggaman tangan ini lepas, maka si bayi menangis karena lepaslah kebahagiaan. Dan ini yang menjadi teka-teki atau misteri kita, yang menjadi tanggung jawab kita. Bagaimana cara kita mengambil kembali amanat yang diberikan Allah berupa kebahagiaan ini. Karena hakikatnya Allah menciptakan kita ini tidak lain kecuali disuruh bahagia. Dengan kita bahagia, diri kita bahagia, maka harapannya kita bisa membahagiakan orang lain, bisa membahagiakan makhluk lain, bahkan lebih luas lagi, kita bisa membahagiakan alam semesta, sehingga betul-betul menjadi tujuan kita sebagai makhluk yang rahmatan lil alamin atau sebagai khalifah di muka bumi ini. Ini sebetulnya tujuannya. Makanya dalam mencapai kebahagiaan itu sendiri, Allah memberikan petunjuk-petunjuk. Setiap kaum ini diturunkan oleh Nabi dan Rasul dan diberi kitab. Supaya kita dapat mencapai, mengambil kembali kebahagiaan yang diamanatkan oleh Allah itu. Makanya hidup kita harus punya pedoman sesuai dengan
tuntunan yang kita anut. Itu artinya kita diutus seorang rasul, diberi kitab. Kalau kita sebagai umat Islam, ya tuntunan kita ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kitab kita ya Al-Quran. Ini yang harus kita pegang betul. Mungkin kalau agama lain, mungkin dengan keyakinan mereka, tujuannya tidak lain adalah mencari kebahagiaan. Karena apa? Ilmu itu cahaya. Makanya hidup ini butuh ilmu. Coba secara filosofi kalau kita mau berpikir, setiap bayang-bayang kita ini warnanya mesti hitam. Tidak ada bayang-bayang itu warna kuning tak hijau, tidak ada. Artinya wong Jawa ayang-ayangnya mesti hitam. Artinya apa? Hidup ini gelap. Hidup ini gelap. Kehidupan dunia ini gelap sebetulnya. Akan tetapi makanya ketika orang dalam kegelapan, yang dibutuhkan adalah cahaya. Dan cahaya itu adalah ilmu. Makanya kita harus selalu belajar mengikuti petunjuk-petunjuk yang terdapat dalam Alkitab atau dalam Al-Quran itu. Supaya apa? Tujuan atau amanat yang diberikan oleh Allah ini bisa kita raih kembali, sehingga kita mencapai kehidupan bahagia di dunia dan kelak kembali juga bahagia di akhirat. Saudaraku semua, tentunya kita semua tahu alam semesta ini tercipta tidak lain karena Nur Muhammad. Nah, Nur Muhammad itu sendiri adalah nur jalalnya Allah. Nah, nur maha indahnya Allah, maha rahmatnya Allah. Nah, pada intinya tujuan penciptaan kita semua ini tidak lain adalah untuk memberikan rahmatan lil alamin di alam semesta ini. Dan manusia inilah satu-satunya makhluk Allah yang paling sempurna. Manusia inilah sebagai wakil Allah di muka bumi ini, termasuk di alam semesta ini. Allah tidak menciptakan makhluk yang lebih sempurna, lebih mulia selain manusia. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa mencapai kebahagiaan yang hakiki. Kita bisa mengambil kembali amanah dari Allah, yaitu dari genggaman sang bayi tadi. Yang digenggam kebahagiaan ini bisa kita raih kembali, dan kita kembali kepada Allah nanti dalam keadaan suci, dalam keadaan bahagia. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang selalu dijaga, dilindungi, dan selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, sekedar guyonan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya untuk saudaraku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, setiap orang menginginkan kehidupan yang bahagia. Tapi setiap orang juga punya konsep sendiri-sendiri untuk mencapai sebuah kebahagiaan. Ini mari kita temui Ki Satrio Paningit. Mari kita tanya kepada beliaunya, konsep bahagia menurut Satrio Paningit. Monggo Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sedulurku sedaya. Ten pundi-pundi mawon, di mana-mana saja. Nah, ini konsep untuk kebahagiaan itu gampang sebenarnya. Konsep kita supaya kita itu bisa bahagia, ya mending gak usah mikir apa-apa. Ada rokok, ya disedot rokokan. Ada kopi, ya diminum kopinya. Terus gak usah mikir, harus enjoy dia saja. Jadi seperti itu. Luar biasa ini konsep dari Gus Ipul alias Satrio Paningit. Nah, dinerimo ngoten Gus nggih? Nggih. Nah, itu yang namanya kata orang Jawa nerimo ing pandum. Jadi
harus menerima apa adanya. Dan kata bahasa Arab qanaah. Nah, Qanaah Gus ya. iya. Makanya beliaunya Gus Ipul ini alias Satrio Paningiti hidupnya enjoy saja. Jadi seperti gini, saya kasih contoh. Seandainya saya ndak punya uang, sepeser pun ndak punya uang. Nah, terus kemudian untuk makan besok kan jelas tentu ndak ada uang kan untuk beli apa-apa. Ya ndak usah dipikir, biar besok itu Allah sudah ngasih rezeki sendiri. Luar biasa. Jadi seperti itu. Beliau selama ini memang kehidupannya seperti ini, ndak Iya. mikir. Ndak usah dipikir yang aneh-aneh, ndak usah. Buktinya yo hidup Ya, sampai urip sekarang. lah, Nah, ya, iya. itu luar biasa. Ini pemirsa, tadi konsep bahagia menurut beliaunya ternyata sangat mudah. Dan itu pun pada hakikatnya kalau kita memikirkan sesuatu yang kita harapkan itu pasti nihil. Nggak mungkin nggak nihil, pasti nihil. Allah itu berkehendak lain. Itu. Iya. Nah, ini ada lagi ya contoh gitu lagi seperti tadi. Nah, kalau kita ndak punya uang, ndak usah dipikir untuk makan besok atau lusa, itu ndak usah dipikir. Kalau kita memikirkan itu, pada hakikatnya Ndak percaya sama Allah. ndak percaya sama Allah dan kita sama saja kita itu menyuruh Allah. Loh, kita itu loh siapa? Kok Allah disuruh? Kakek nih ta? Nah, nonton. Iya. Begitu itu. konsep bahagia menurut Satrio Paningiti. Terima kasih Gus Ipul, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk saudara-saudara kita di sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.